Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Artasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gaji optimal bagi praktisi data dengan keterampilan algoritma machine learning CNN. Adapun latar belakangnya, dalam beberapa tahun terakhir, algoritma CNN telah menjadi sorotan utama dalam dunia data science dan machine learning. Banyak perusahaan atau organisasi berupaya merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan algoritma CNN untuk kebutuhan bisnisnya. Namun, mereka tidak memiliki informasi mengenai gaji rata-rata praktisi data yang memiliki keterampilan ini. Oleh karena itu, saya akan melakukan analisis gaji praktisi data yang mampu menggunakan CNN untuk menetapkan penawaran gaji yang optimal. Adapun tujuannya yaitu untuk menentukan jumlah gaji yang optimal dalam merekrut karyawan dengan keterampilan dalam menerapkan algoritma CNN. Selain itu, analisis ini juga akan melibatkan proses clustering Cummins untuk membagi gaji menjadi 3 segmen. Yang pertama junior, mid-level, dan senior. Hal ini akan membantu perusahaan X menawarkan kompensasi yang kompetitif dalam merekrut karyawan sesuai dengan level pengalaman dan keahlian yang mereka miliki. Adapun sumber datanya yaitu dari kaggle.com, Kaggle Survey 2022. Yang pertama, import modul dan read data. Ini saya mengambil data dari GitHub yang Kaggle Survey tersebut. Terus ini terdapat 5 baris dan 296 kolom. Ada menyeleksi fitur, mengganti nama kolom, yaitu dengan mengubah nilai pada indeks ke 0. Nah, nantinya indeks ke 0 ini akan dijadikan nama kolom. Mereplace kolom dengan indeks ke 0, memilih praktisi data yang dapat menggunakan algoritma CNN. Nah, di sini kita akan melakukan eksplorasi data analis. Ada beberapa pertanyaannya, yaitu salah satunya yang pertama, bagaimana persebaran gaji para praktisi data yang dapat menggunakan algoritma CNN? Nah, ini dia tabel grafiknya. Terlihat dari jumlah yang paling banyak tertinggi itu ada di rentang 0 sampai 999 US dollar dan yang paling sedikit jumlahnya itu ada di rentang lebih dari 1 juta US dollar. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan tingkat pendidikan para praktisi data yang dapat menggunakan algoritma CNN? Ini berdasarkan ini tingkat pendidikannya, terus ini jumlah para surveinya. Nah, terlihat di sini jumlah yang tertinggi itu ada di tingkat pendidikan master degree atau setara dengan S2 dan jumlah yang paling rendah ada di tingkat pendidikan no formal education pas high school. Yang ketiga, berapa lama pengalaman para praktisi data dalam menggunakan machine learning? Nah, ini ada pengalaman menggunakan machine learning, ini tahunnya dan ini jumlah banyaknya. Terlihat dari tabelnya, paling banyak yaitu ada di rentang di bawah 1 tahun, yaitu sebanyak 1666, dan yang terendah ada di 10 sampai 20 tahun. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kebutuhan seorang praktisi data dalam 5 tahun terakhir? Nah, ini sama jumlahnya dan ini rentang US dollarnya. Dan yang tertinggi itu ada di rentang 100 sampai 999 US dollar dan yang terendah ada di 100 sampai lebih US dollar. Itu yang terendahnya ada di 71 dan yang tertingginya ada di 702. Selanjutnya, bagaimana persebaran gaji terhadap tingkat pendidikan? Apakah tingkat pendidikan memengaruhi jumlah salary? Nah, ini tuh yang warna-warnanya ini dia semakin gelap, berarti semakin banyak jumlahnya. Ini ada gajinya dan ini tingkat pendidikannya. Nah, di sini terlihat bahwa warna yang paling gelap itu ada di tingkat pendidikan master degree yaitu S2 karena warna yang paling gelap dan dia memiliki
eh, jumlah paling banyak. Bagaimana persebaran jumlah seleri terhadap gender? Apakah jenis gender memengaruhi jumlah seleri? Nah, kita lihat selanjutnya juga bagaimana ini. Nah, ini gendernya itu ada di paling tinggi itu ada di laki-laki yaitu sebanyak 187 dan yang paling rendah itu dan yang wanita itu ada di 60. Terlihat itu yang paling dominan ada di laki-laki. Tanya selanjutnya, bagaimana dengan persentase banyaknya jenis kelamin? Nah, ini persentasenya. Di sini terlihat kalau presentasi laki-laki itu terlihat lebih banyak daripada presentasi wanita. Yang laki-laki itu sebanyak 81,7% atau berjumlah 4.905 dan yang perempuan ada sebanyak 16,4% atau 983. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana persebaran data jumlah seleri terhadap pengalaman penggunaan mesin learning? Apakah pengalaman menggunakan mesin learning mempengaruhi jumlah seleri? Nah, ini 1 sampai 2 tahun itu ada di 78, 10 sampai 2 tahun ada di 7, 2 sampai 3 tahun ada sebanyak 52, 3 sampai 4 tahun ada 16, dan yang di bawah 1 tahun ada 69. Nah, ini rata-rata itu dari di bawah 1 tahun sampai 1 sampai 2 tahun itu dia memiliki jumlah yang paling banyak. Nah, ini ada yang warna-warna. Ini berdasarkan pengalaman, hubungan pengalamannya. Semakin gelap warnanya, dia akan semakin banyak. Nah, terlihat kan dari sini pengalaman yang di bawah 1 tahun sampai 1 sampai 2 tahun itu warnanya paling gelap, yang artinya mereka memiliki jumlah yang banyak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana persebaran jumlah seleri terhadap umur? Apakah umur mempengaruhi jumlah seleri? Ini sama kayak tadi, semakin gelap warnanya dia akan semakin banyak. Kita lihat di umur 25 sampai 29 dan 22 sampai 24 itu memiliki warna paling gelap yang artinya dia memiliki jumlah yang banyak. Selanjutnya ada analisis clustering Cummins, yaitu mengcopy data agar data sebelumnya tidak rusak. Masukkan code-nya, terus isinan dengan angka 0, ini code-nya, melihat value dari setiap kolom, terus melakukan label encoder untuk mengubah data kategorik menjadi angka atau numerik. Terus modeling Cummins, karena kita sudah menentukan 3 klaster yang dipilih, kita tidak memerlukan elbow method untuk memilih jenis klaster yang optimal. Nah, ini dia keterangan atau insight dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Kesimpulannya, yang pertanyaan pertama tadi, rata-rata gaji praktisi data dengan keterampilan CNN itu berkisar dari 0 hingga 1 juta. Ini terlihat tadi pertanyaan pertama itu. Nah, ini persebaran gaji para praktisi data yang menggunakan algoritma CNN. Ini rentang gajinya yang paling tinggi itu ada di 0 sampai 999. Terus selanjutnya, kesimpulan selanjutnya yang kedua itu kebanyakan responden memiliki gaji di rentang 0 hingga 49,999. Terus untuk yang pertanyaan 3 itu gaji tidak terdistribusi secara merata, lebih banyak pada rentang gaji yang lebih rendah. Mungkin karena mayoritas dari pengisi survei belum memiliki pengalaman yang cukup banyak. Terus pertanyaan yang keempat itu tingkat pendidikan seperti gelar master, bachelor, dan doktoral memiliki korelasi dengan gaji yang lebih tinggi atau sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka punya. Yang kelima itu responden dengan gelar pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Nah, ini hampir sama ya pertanyaan 4 sampai 5. 4 sampai 5 itu berhubungan. Terus yang keenam itu mayoritas responden memiliki pengalaman di bawah 4 tahun dalam machine learning. Tadi kan terlihat di grafik yang tadi itu di bawah 1 tahun sampai
Yang 4 tahun itu dia memiliki mayoritas responden yang banyak. Terus yang pertanyaan 7, penggunaan layanan machine learning di rumah atau di tempat kerja mayoritas berada di rentang 100 US dollar hingga 9,999 US dollar dalam 5 tahun terakhir. Yang pertanyaan ke-8, tingkat pendidikan memberikan pengaruh besar pada gaji yang diperoleh. Jadi tingkat pendidikan itu mempengaruhi besar gaji yang diperoleh. Yang ke-9, gender juga tampak mempengaruhi gaji. Tetapi hal tersebut dapat dipengaruhi oleh data yang didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 81,7%. Adapun rekomendasinya berdasarkan pengalaman, mayoritas responden memiliki pengalaman di bawah 4 tahun dalam machine learning. Gaji optimal bisa diberikan pada rentang yang mempertimbangkan pertumbuhan karir dan pengalaman. Misalnya untuk kisaran 50.000 hingga 100.000 sebagai gaji awal yang adil. Berdasarkan tingkat pendidikan, gelar master atau doktor berkolerasi dengan gaji yang lebih tinggi. Gaji optimal bisa berada pada kisaran yang mengakui tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti di atas 100.000 hingga 500.000 untuk gelar master, dan di atas 500.000 untuk gelar doktor. Penggunaan layanan machine learning di rumah atau di tempat kerja mayoritas berada di rentang 100 US dollar hingga 9,99 US dollar dalam 5 tahun terakhir. Dengan gaji optimal dapat disesuaikan dengan kontribusi dan penggunaan teknologi yang signifikan. Misalnya dalam kisaran 100.000 hingga 500.000 untuk pengguna yang intensif. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.